Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Saya adalah mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, angkatan tahun 2017. Di mana saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah pengelolaan keuangan negara. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian keuangan negara, kemudian asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, ketiga ruang lingkup keuangan negara, dan yang terakhir yaitu dana yang digunakan untuk penanganan wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini, yakni Corona atau COVID-19. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi berdasarkan definisi ini, keuangan negara adalah semua hak kewajiban negara yang dinilai dengan uang ataupun barang. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan tentang keuangan negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Jadi pendekatan yang digunakan dalam keuangan negara ini adalah objek, subjek, proses, dan tujuan. Kita lanjut dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Nah, dari sisi objek ini dijelaskan bahwasanya kebijakan dan kegiatan dapat berupa dalam bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kita lanjutkan dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari sisi subjek keuangan negara yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Selanjutnya dari sisi proses, keuangan negara itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, yakni dari sisi objek tadi, mulai dari perumusan, kebijakan, dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut dalam rangka penyelenggaraan keuangan negara. Jadi dari sisi tujuan ini meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek yang berupa barang atau jasa yang sudah saya jelaskan di bagian objek tersebut.
Jadi berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan ke negara yang dipisahkan. Nah, dengan demikian bidang pengelolaan negara dapat dikelompokkan dalam yang pertama yaitu subbidang pengelolaan fiskal, kemudian subbidang pengelolaan moneter, kemudian subbidang pengelolaan ke negara yang dipisahkan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara sebidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan mulai penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan perhitungan negara sampai dengan pengesahan menjadi undang-undang. Lanjut poin kedua, yakni asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional dan terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas yang telah lama dikenal dan pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah yang baik, best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Mengenai penjelasan tentang beberapa asas tadi, yang pertama itu asas tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif. Jadi anggaran negara itu dibuat setiap tahun dan harus mendapat persetujuan dari badan legislatif atau DPR. Kemudian asas universitas atau kelengkapan memberikan batasan bahwa tidak diperkenankannya terjadi campuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara. Asas selanjutnya itu asas kesatuan, yakni mempertahankan hak dari dewan secara lengkap, berarti secara pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Selanjutnya asas spesialitas, penjelasannya dapat teman-teman lihat di buku-buku keuangan negara dan jurnal-jurnal tentang keuangan negara. Untuk mempersingkat video ini, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, dan yang terakhir atas pemeriksaan oleh keuangan badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ketiga, ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan
pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang digunakan oleh pemerintah. Yang kesepuluh, kekayaan sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara dan daerah. Nah, bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Apa saja subbidang pengelolaan fiskal? Subbidang pengelolaan fiskal itu meliputi 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Kemudian fungsi penganggaran, kemudian fungsi administrasi perpajakan, fungsi administrasi kepabenaan, yang terakhir fungsi perbendaharaan. Nah, inilah penjelasan mengenai poin-poin tentang pengertian keuangan negara, pengertian asas umum pengelolaan keuangan negara, dan ruang lingkup keuangan negara. Selanjutnya tentang pendanaan tentang masalah wabah penyakit COVID-19 atau corona. Nah, menurut saya, apakah pendanaan menggunakan dana pilkada dan dana desa itu sudah sesuai dengan asas umum keuangan negara? Menurut saya atau pandangan saya di sini, penggunaan dana pilkada itu saya rasa tidak sesuai, dikarenakan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penggunaan pendanaan untuk wabah penyakit ini sudah menggunakan APBN, di mana di dalam Permendagri nomor 54 2019 tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwasanya pendanaan tentang wabah penyakit COVID-19 ini sudah menggunakan dana APBN 2020 sebesar 405 triliun. Jadi saya rasa tidak perlu mengganggu atau menggunakan dana pilkada yang sudah ditetapkan. Nah, untuk dana desa itu bagi saya setuju, karena dana desa itu jumlahnya cukup besar, bisa dialihkan untuk penanganan atau pendanaan wabah penyakit COVID-19 yang sekarang ini terjadi. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Demikian, semoga wabah penyakit yang terjadi saat ini cepat hilang
dan semoga kita semua tetap berada dalam kesehatan yang baik dan tidak terjangkit dari wabah tersebut. Tetap jaga kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.